perkenalan diri dulu ya. Oh, kita nggak dikenalin gitu ya? Kenal sendiri ya? Iya kan. Hai, saya Bu Inggit. Dan saya Bu Fitri. Sebagai guru apa? Saya sebagai guru pendidikan Pancasila. Saya guru IPS. Jadi kita ingin mewawancarai guru-guru di 259 dan di sini ada contoh guru-guru 259 yaitu Bu Inggit dan Bu Fitri. Sebelumnya, apa kabar Bu sebelumnya? Sehat, Terima alhamdulillah. kasih, sehat. Kita mengundang guru-guru 259, salah satunya guru Bu Inggit sama Bu Fitri untuk diwawancarai tugas informatika yang bertemakan pembelajaran masa kini. Jadi pertanyaan pertama, Ibu Inggit sama Bu Fitri udah berapa lama menjadi guru? Nah, Kayak berapa lama? Kalau saya 5 tahun. Iya, saya baru hampir 4 tahun. kira-kira sekolah pertama apa yang kalian kunjungi untuk mendaftar menjadi guru? Sekolah pertama yang dikunjungi buat daftar jadi guru. Kalau saya sih ini ya kebetulan. Oh, 2009, iya. Bu Inggit? Kalau saya ini yang nggak lolos juga nggak apa-apa, yang nggak diterima juga disebut nggak apa-apa. Saya dulu pernah 2 kali daftar. Yang pertama itu di SMK 6 Jakarta, di Jakarta Selatan. Yang kedua tuh di sini 259. Nah, tapi baru diterimanya di sini. Jadi terimanya di sini adalah sekolah pertama saya ngajar. Next. Pertanyaan kedua. Kira-kira jadi guru itu udah berapa lama sih ngelewatin kurikulum? Baru 2 sih kalau Iya. saya begitu Sama, juga ya. baru 2. Baru 2. 13. Iya. Iya. Belum 13. K13 dan sekarang kurang. Terus jadi guru itu ada lelahnya kan pasti ada sama senangnya juga. Kira-kira hal apa sih yang bikin kalian senang? Yang bikin seneng ya? Yang bikin seneng sih banyak ya. Kayak ternyata di sekolah ini khususnya saya ketemu teman-teman yang sepantaran gitu ya. Jadinya cukup menyenangkan gitu ketika bekerja. Apalagi yang Pak Yuda. Ya, Bukan lagi. bukan lagi ya kan. Jadi punya ya tambahan support system lah di sekolah gitu kan, yang punya pengalaman yang sama. Terus kalau di kelas sih senengnya ketemu sama anak-anak yang beda-beda karakter gitu, kadang juga bikin happy sih. Apalagi ketika misalnya mood saya pagi itu agak kurang bagus, tapi ketika masuk kelas ternyata anak-anaknya menyenangkan gitu, bisa diajak bercanda, bisa diajak serius juga, jadi itu menyenangkan ya. Iya, benar sih. Kalau saya juga sama sih. Dulu pas lagi diterima banget dari pengumuman kalau saya lolos di 259 gitu, kayak mikir, aduh nanti gimana ya, diterima nggak ya di lingkungan sekolahan, gimana ya guru-gurunya nanti nerima orang baru yang datang ini gitu. Ternyata pas masuk banyak nih seumuran orang-orang seumuran, guru-guru seumuran saya yang di sini gitu. Jadi kayak, oh ada nih teman sefrekuensi gitu. Terus lagi kalau yang bikin seneng di tengah kelelahan itu sama sih kurang lebih kayak Bu Fitri tadi, kayak lagi di kelas apa yang kita jelasin itu juga diterima dan anak-anak paham gitu. Jadi yang tadinya kesel, tadinya capek gitu, jadi kayak alhamdulillah ya gitu. Selanjutnya, gimana pengalaman kalian menghadapi siswa-siswa dari kurikulum 13 sampai kurikulum yang sekarang ini? Cara gimana? Mengatasi. Cara menanggapi siswa-siswanya. Pastinya ada perbedaan. Ya pasti beda sih, emang dari materi belajarnya aja beda ya kan. Materinya lebih banyak di kurikulum kalau untuk IPS ya, materi itu lebih banyak di kurikulum Merdeka gitu. Banyak materi-materi baru yang di kurikulum 2013 tuh nggak diajarin gitu. Terus cara menyikapinya kebetulan kan pas K13 itu lagi COVID, masih COVID tuh. Jadi pas lepas dari COVID langsung kurikulum Merdeka. Jadi di situ agak mengalami sedikit kesulitan sih, karena yang biasanya cuma ketemu di layar, tiba-tiba harus ketemu langsung, dan anak-anak pun di situ agak sedikit mengalami lost learning ya kalau menurut saya gitu. PJJ ya? Karena PJJ itu gitu. Kalau PJJ kan kita nggak tahu nih anak ini beneran ngerjain tugas sendiri atau enggak gitu. Di situ sih lost learningnya. Jadi cara menghadapinya ya dicoba dibangkitkan kembali semangat anak-anak dalam bersekolah ketika perpindahan dari PJJ itu ke tatap muka gitu. Dan itu pas tatap muka kan kurikulumnya juga berubah. Kurikulum Merdeka itu udah sesuai belum sih sama ekspektasi ibu-ibu sebagai guru? Kalau saya sih belum ya. Bu Fitri gimana? Ya
belum sih. Iya. Jadi kayak banyak orang sekarang ini kayak salah mengartikan merdeka ya Bu Fitri ya. Kayak mengartikan merdeka itu berarti ya itu tadi bebas semaunya, mau belajar nggak belajar, mau dapat nilai berapapun gitu. Padahal artinya kalau menurut kami kemerdekaan itu yang nggak kayak gitu. Kalian juga tetap harus belajar, tapi dengan gaya kemampuan kalian sendiri gitu. Nggak bisa disamakan nih kemampuan guru. Paham kok kalau kemampuan kalian tuh segini, nggak mungkin kita paksa untuk terus segini. Iya. Tapi gimana caranya kalian itu dengan kemampuan yang segini nih, cara belajarnya berarti ya harus ditingkatkan lagi, diolah lagi. Oh ada yang kurang ya kayaknya kemarin, caranya salah ya. Nah itu dievaluasi tuh sesuai dengan dirinya sendiri, bukan semaunya terus ya orang gua nggak bisa ya gua nggak belajar gitu. Iya, Nah itu jadi bukan kayak gitu. seperti itu merdekanya. Jadi merdekanya itu bebas belajar dengan cara apapun yang kamu suka gitu. Iya. Bukan bebas nggak bisa ya udah gitu. Tapi ya tetap harus berusaha ketika nggak bisa. Iya. Betul. Kan Bu Inggit sama Bu Fitri pernah jadi ketua project P5 nih di Oh, Kurikulum iya. Merdeka. Nah, terus gimana nih pandangan Bu Inggit sama Bu Fitri dalam project P5, apakah dapat memperkuat pengembangan karakter siswa seperti rasa tanggung jawab sama kerjasama dan empati dalam project P5 tanda tangan kurikulum Merdeka? Kalau project kayaknya anak-anak bisa ya Bu Fitri ya, seneng untuk bikin ya. dia malah seneng banget. Keaktifannya menurut saya meningkat jauh lebih tinggi Soalnya daripada kan dikumpulin gitu kan. iya, sesuai dia pengen bikin poster, dia pengen bikin drama gitu. Kayaknya anak-anak sesuai kemauannya gini, di bakat itu gitu. Jadi kayaknya ketika anak-anak pengennya A dengan kesadaran mereka sendiri, mereka benar-benar melakukannya dengan tanggung jawab gitu. Jadi benar-benar disiplin. Itu tumbuh sih kalau lagi project kayak gitu. Iya benar. Udah gitu kan saya tuh senangnya dari project adalah anak jadi belajar sesuatu di luar mata pelajaran yang biasanya. Jadi nggak bosen gitu. Iya, Iya. jadi wawasannya bertambah gitu. Harapannya kan ke situ ya, wawasannya bertambah. Misalnya kayak proyek kearifan lokal deh gitu. Kan kan di pelajaran itu nggak tentu belajar budaya Betawi gitu kan, tapi melalui proyek contohnya kearifan lokal, anak-anak jadi tahu bagaimana sih budaya Betawi. Kebetulan kita kan sekolah di Jakarta, jadi kearifan lokal yang diambil adalah Betawi gitu. Jadi mereka tahu bagaimana sih kearifan lokalnya Betawi, makanan tradisionalnya, pakaian adatnya, bajunya, dan segala macamnya gitu. Jadi wawasannya bisa bertambah, pengetahuan umum lah gitu. Iya, cuma Nah, bagaimana menurut Bu Inggit sama Bu Fitri kan sebagai guru nih terkait Menteri Pendidikan nih yang baru-baru ini katanya pengen ganti lagi kurikulum Merdeka jadi kurikulum 13. itu kayaknya perlu diluruskan lagi ya. Kayaknya belum ada keputusan untuk mengganti dari kurikulum merdeka ke K13. Cuma memang Menteri Pendidikan itu mau meninjau ulang kurikulum 13 ini gitu. Kalau menurut saya dengan kurikulum merdeka yang udah dilaksanakan sekarang nih, yang kayak kalian juga udah rasakan gitu ya, mungkin perlu memang dikaji ulang. Ya, salah satunya lagi menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru itu katanya mau meninjau ulang juga tentang ujian nasional. Ya. Nah, menurut saya tetap perlu nih ada UN lagi gitu untuk melihat kayak sejauh mana kemampuan siswa itu yang benar-benar secara nasional gitu ya Bu Iya. Fitri ya, dan melihat sekolahan nih dia kemampuannya sejauh apa gitu dengan sekolah yang lainnya. Iya, mutu dan kualitasnya sampai Iya. sejauh mana gitu. Biar kami juga bisa mengevaluasi. Iya betul. Nah, tapi tidak juga kelulusan itu didasarkan ke UN aja, bisa digabung nanti dengan nilai sekolah gitu. Jadi UN ada, tapi untuk melihat tadi tuh hasil perkembangannya aja, tapi juga tidak menjadi yang tadi kelulusan ya, Mutlak. nggak mutlak, tetap ada nih penilaian dari sekolah untuk melihat kemampuan dari peserta didiknya. Itu bagus sih kalau mau ditinjau ulang UN. Kalau saya sih setuju diadakan UN. Apa harapan Bu Fitri dan Bu Inggit ke depannya untuk perkembangan lebih lanjut dari kurikulum merdeka ini? Tadi sih kayak dikaji ulang lagi aja, yang baik-baik tetap jalankan gitu. Kurikulumnya tetap pakai kurikulum merdeka nggak apa-apa, materi-materinya karena disesuaikan ya. Kurikulum merdeka itu kan disesuaikan sesuai kayak kita bisa ya Bu Fitri milih-milih materi mana dulu nih yang mau diajarkan di kelas 7, 8, 9 gitu. Dan materinya pun juga udah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, sesuai betul. dengan zaman kalian gitu. Nah itu kalau materi-materi sih Gen Z. nah
kalian Bukan, masih bukan kalian Gensi, kan Gensi tahu. Kenapa? Nah, Iya. itu. Kalau materi-materinya sih tetap pakai K13, tapi untuk hal-hal yang lain yang buruk, karena kalau K13 sekarang banyak info yang kayak SMP belum bisa baca, SMP belum bisa tambah-tambahan, pengurangan pembagian, itu parah banget sih. Jadi di bagian itu tuh mungkin perlu diperbaiki lagi dengan tadi ditanamkan rasa tanggung jawab lagi, biar anak-anak itu bisa mikir gitu. Kalau kalian itu nggak bisa lulus dengan cuma-cuma, kalau kalian nggak bisa ya beneran nggak naik, kalau kalian nggak bisa ya nggak lulus gitu. Gitu aja. Terima kasih ya Bu Fitri dan Windy Iya, Oke, untuk sama-sama. hari ini. Iya. Oke, Kita teman dulu. Oke. Tuh itu Bu, kita ngomong Apa? Masukin di pertanyaan sini. Jangan ya. Apa ya maksudnya? Ya, sekian tadi podcast saya dengan Bu Fitri dan Bu Inggit membahas tentang itu tadi. Nah guys, ini sekian podcast kita di podcast dadakan Dengan Bu Inggit dan Bu Fitri yang membahas tentang pembelajaran masa masa kini. kini. Semoga kalian bisa mendapatkan Hal-hal positif dan manfaat. Oke. Sekian Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah, oke.